Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subhan di acara MMPB, Makan Malam dan Belajar Bareng. MMPB, Makan Malam. Silakan bagi teman-teman yang Senin, 4 Desember tahun 2023. Dan Bibi makan malam dan belajar bareng. Episode 9. Ketika impianmu belum terwujud. di kesempatan kali ini, di malam ini, seperti biasa ya, nanti kita akan belajar bareng. Nah, sebelum belajar bareng ya makan dulu. Ya, kalau kita sudah makan, perut kenyang, belajar kan enak. Tapi kalau perut lapar, ya nanti belajarnya kepikiran perut. Makanya ya di program ini memang kita desain agar makan dulu, habis itu belajar ya. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti akan belajar apa ya, lihat nanti aja. Oke, pada malam ini kita makannya beli ya, beli di luar, kita bungkus. Makan apa ya, ini ya, kita bukakan dulu. Nah, malam ini kita makan nasi pecel ya. Ya teman-teman, nasi pecel mantap nih ya. Oke, ini sekedar informasi, nasi pecelnya saya beli di warung Ook ya. Ya, seperti biasa teman-teman, selalu ditemani oleh kopi hitam dan madu murni. Silakan bagi teman-teman yang ingin beli madu, bisa di shop online. Madu ternak harganya cuma 150.000, insya Allah selalu ready. Kalau teman-teman ingin mencari madu hutan liar juga ada, harganya 375.000, tapi kadang ready kadang tidak ya. Yuk langsung aja kita makan. Oke, ini termasuk pecel langganan saya. Kenapa? Satu, letaknya dekat, ya dua ya menurut saya enak rasanya ya. Oke, bismillah. Mana teman-teman, ini ya, ini harganya 8.000 tuh sangat murah, dapat tempe 2.
Oke, teman-teman, malam ini mari kita belajar bareng. Saya ingin mengajak teman-teman belajar tentang bagaimana kita menyikapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bayangkan itu belum terlaksana, entah belum terlaksana atau tidak terlaksana atau apapun itu, atau mungkin nampak kayaknya berat untuk terlaksana, tercapai. Jadi gini teman-teman, kalau kita belajar ya dari kehidupan lah, kita belajar dari kehidupan, kita melihat fenomena kenyataan hidup di dunia ini, maka kita mendapati bahwa tidak semua keinginan kita itu tercapai, tidak semua apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Ya emang itulah hidup gitu. Itulah hidup. Tentu kita sebagai orang beriman, kita juga meyakini bahwa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam ketercapaian kita dan sebagainya. Maka tentu kita harus bisa menyikapi dengan baik, dengan bijak, dengan ridho dalam bahasa agama kita ya. Karena tidak tercapainya keinginan kita, cita-cita kita itu bukan berarti kita jelek, bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita rendah, bukan. Gagal atau tidak tercapai keinginan kita itu hal yang biasa. Artinya itu semua juga ujian dari Tuhan kepada kita. Kalau kita diuji dengan kegagalan, yang kita harapkan tidak tercapai, yang kita cita-citakan belum terwujud, bagaimana kita menyikapinya? Kan itu ujian Tuhannya di situ. Apakah ketika kita diuji dan seperti itu kita akan sabar, kita akan ridho, atau sebaliknya, atau justru sebaliknya kita malah tidak sabar, tidak ridho, ya kan, mencari cara-cara yang tidak benar. Nah, itu letaknya di situ. Maka kembali lagi ya, artinya saya mengajak berat teman-teman semua untuk biasa saja, hidup tuh dijalani, dinikmati. Coba deh teman-teman perhatikan, banyak kok kalau kita melihat di sekitar kita aja ya, kita nggak perlu membahas yang dalam dalilnya apa ini apa, itu bukan kelasnya saya ya, itu kelasnya para kiai, para ulama. Makanya kan judulnya belajar bersama. Saya tidak menggurui, saya tidak bermaksud menganggap saya itu orang yang ahli ilmu, enggak, jauh. Saya bodoh, saya itu orang bodoh gitu ya. Makanya saya ngajak belajar bersama. Nah, belajar bersama di sini temanya adalah bagaimana ketika cita-cita kita tidak tercapai, keinginan kita tidak tercapai, kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya emang itulah hidup, itulah hidup. Kita harus belajar untuk bisa menerima itu semua, menikmati itu semua gitu loh. Menikmati kegagalan gitu loh ya. Toh dunia emang seperti ini gitu loh. Kalau kita belajar dari kejadian-kejadian di dunia ini ya, maka kita akan mendapati kadang orang yang dalam pandangan kita itu jelek dalam tanda petik ya. Misalnya anaknya nakal, anaknya tidak pernah sungguh-sungguh dalam hal apa. Oke, misalnya dalam belajar lah ya. Misalnya kita punya teman yang dulunya tuh ketika sekolah nakal, suka bikin apa gitu, dalam pandangan kita nggak baik gitu. Ternyata ketika dewasa Allah menakdirkan dia sukses dalam hal dunianya. Sedangkan teman kita yang alim, yang rajin, yang sungguh-sungguh ternyata dalam kacamata sosial tidak begitu sukses. Ya itulah dunia itu. Maksud saya, yang ingin saya tekankan adalah, yang ingin saya ajak teman-teman belajar bersama adalah ketika melihat seperti itu tuh biasa aja. Jangan sampai itu menggoyahkan iman kita bagi teman-teman yang seiman ya. Atau saya yakin semua agama juga sama. Jangan sampai menggoyahkan iman kita, akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya kita mengharapkan target kita A, ternyata target kita meleset, kita tidak mendapatkan A. Ya
ya sudah, kejar aja terus gitu. Coba lagi dengan segala yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya terjadi kita gagal, misalnya kita belum mendapatkannya, jangan sampai dengan alasan waduh ini saya tak rewangi jujur, tak rewangi sesuai jalur, ternyata gagal. Oke, saya akan pakai jalur yang ilegal misalnya. Nah itu loh. Jadi saya ingin mengajak teman-teman belajar bersama bahwasanya berhasil gagal di dunia ini biasa aja. Orang yang baik ya itu hukumnya tidak harus selalu dia berhasil dalam masalah dunia. Begitu pula orang yang jelek itu rumusnya tidak selalu dia gagal dalam urusan dunia. Ya, jadi dunia itu biasa aja. Kalau di Al-Quran itu ada dunia ini senda gurau. Nah, jadi ya biasa aja. Kalau misalnya kita gagal dalam apa yang kita inginkan, oke, kita berusaha lagi, kita coba lagi. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, seperti saya ini bikin YouTube channel, ya saya berusaha untuk mencapai tujuan saya, ya kan, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan saya akan terus mencoba gitu loh. Saya tidak peduli juga misalnya kok ada yang bilang, oh loh udah lama kok belum ada hasilnya, ya nggak apa-apa gitu loh, karena tugas saya sebagai manusia tuh berusaha untuk mendapatkan apa yang saya inginkan dengan cara yang benar tentunya ya. Ada yang nyinyir, itu kayaknya ngimpi, nggak mungkin deh, bukan siapa-siapa kok ingin punya YouTube channel yang bisa meledak. Ya nggak apa-apa, nyinyirin nggak apa-apa. Jadi kalau saya itu seperti itu, saya akan berusaha dengan apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Itu kalau saya. Jadi maksud saya sharing di sini dengan teman-teman, siapa tahu ada teman-teman tuh yang yang berusaha ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, kok dirasa berat, dirasa aduh ini kayaknya nggak mungkin deh, kok dinyinyirin orang. Ente ngimpi mau jadi seperti itu, ente siapa sih, atau apa gitu, udahlah biasa aja. Pokoknya lakukan yang bisa Anda lakukan apa yang bisa Anda lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan sejujur mungkin. Ini penting, sejujur mungkin, sebenar mungkin, tidak mendolimi orang lain, tidak bercurang. Maka kalau Anda sudah seperti itu, apapun hasilnya no problem, apapun hasilnya nggak masalah. Entah Anda berhasil, entah Anda gagal, tidak masalah. Itulah kehidupan gitu loh ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang percayai akhirat, maka dengan keberhasilan kita bersyukur, Allah suka. Dengan kegagalan kok kita sabar, kita ridho, Allah pun juga suka. Ya, itu untuk malam ini teman-teman. Intinya, kalau tujuan yang kita tuju belum tercapai, keinginan yang kita inginkan belum kita dapatkan, don't worry, no problem, nggak masalah. Silakan tetap dikejar, silakan tetap digapai, diusahakan dapat, tapi tetap dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dengan apa yang bisa kita lakukan. Sudah itu saja ya. Jadi, dan kalaupun pada akhirnya belum tercapai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bukan aib, Meskipun banyak orang menganggap itu aib, tapi pada hakikatnya itu bukan aib. Justru aib itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan cara korupsi, dengan cara merampas orang lain, dengan cara menipu. Itu mungkin di mata orang ketika dia belum terbongkar ya, dia orang berhasil, tapi hakikatnya dia orang yang segagal-gagalnya, orang yang gagal segagal-gagalnya. Itu loh. Jadi mari kita belajar bersama untuk melihat hakikat. Tidak hanya sekedar melihat materinya, dohirnya, tapi kita lihat hakikat. Gitu ya. Oke, itu belajar malam ini. Tidak perlu saya simpulkan, saya bukan guru kan. Silahkanlah apa yang saya utarakan ini dijadikan ya. Kalau mau diskusi silahkan di kolom komentar. Ingin menanggapi, ingin apa silahkan, nggak apa-apa ya. Udah itu saja, silahkan disimpulkan sendiri.
mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu lah dari belajar malam ini ya. Jangan lupa ya, madu murninya 150.000 yang versi ternak. Kalau yang versi hutan liar 375.000. Kalau yang ini insya Allah selalu ready. Kalau yang hutan liar kadang ready kadang tidak. Jangan lupa ada juga sub online jack bagi teman-teman yang butuh ojek online, melayani semua hal yang tentang perojekan, antar jemput, membelikan sesuatu dan sebagainya. Terima kasih. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu selamanya sampai kita meninggal, sampai maut menjemput kita, sampai kita masuk ke liang kubur ya. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki dalam hal ilmu. Harus belajar dan belajar. Dan jangan lupa ngopi, bagi yang suka ngopi dinikmati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.